mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, beserta istri Mbak Anissa yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Tapi senang banget bisa stand up di depan para politisi dan juga milenial. Sekalian sebagai milenial, sebut tangan, kalian adalah orang-orang hebat yang bakal menentukan nasib bangsa ke depannya. Apalagi melihat pasangan idola saya, ini adalah couple goal. Saya juga baru menikah, pasti mencari couple goal seperti Mas AHY sama Mbak Anissa. Ini cewek-cewek di sini yang milenials, kalau cari calon suami, carilah yang seperti Mas AHY. Tuh. Mas AHY ini kalau diibaratkan makanan itu cumi bakar. Calon suami baik dan sabar. LDRan memang berat. Putusin aja, cari yang dekat. Mari kita sambut Indonesia kuat. Tentu saja bareng Partai Demokrat. Terima kasih, saya Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkumpul ya, kita santai, nanti kita akan diskusi, kita akan ngobrol sambil ngopi sama Mas AHY. Silahkan kopinya diambil dan snacknya dipesan aja. Nanti kita akan santai-santai, dipandu nanti sama moderatornya Mbak Nadia di sini. Malam ini saya nggak akan banyak pembukaan, kita santai aja sambil menikmati suasana. Mari kita tepuk tangan buat acara malam ini, ngopi bareng AHY. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan istri tercinta Anissa bahagia sekali bisa bertemu dengan generasi Z, generasi milenials yang ada di Bandung malam hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Tapi yang menarik, pertama kali kenal istri saya sekarang ini ya juga di Bandung. Jadi tentunya banyak kenangan lah. Dulu Anissa kuliah di Bandung, jadi Bandung ini yang mempertemukan kami berdua. Jadi kalau dibilang sebagai flower city tadi, kota kembang, mungkin hatinya juga ada di sini. Saya selalu merasa senang setiap kembali ke Bandung. Tapi malam hari ini spesial karena saya datang dalam rangkaian kampanye sebetulnya. Teman-teman tahu bahwa ini minggu-minggu yang menentukan bagi para politisi, termasuk politisi Partai Demokrat, terutama para calon anggota legislatif, termasuk Kang Ruli Hidayat ini, minggu-minggu ini harusnya kurang tidur, harusnya. Kalau ada caleg yang masih nyenyak tidurnya, bahaya. Pasti akan saya tegur, harus jarang tidur, harus susah tidur. Mengapa? Karena berarti pagi, siang, malam ketemu pagi lagi, bekerja menyapa masyarakat sebanyak-banyaknya. Termasuk malam hari ini kita bersama-sama berdialog, ngopi bareng, santai, tapi mudah-mudahan ada diskusi yang juga penuh dengan substansi. Saya boleh memberikan testimoni, 21 tahun yang lalu bagi saya, itu kayak baru kemarin. Kita baru nikah mungkin ya, belum lama ya, atau baru kenalan ya? Baru kenalan. Jadi kayak baru kemarin, sekarang udah di sini. Jadi mudah-mudahan nanti masih ingat pertemuan kita di Cafe Labirin ini. Tahun 2045 mudah-mudahan masih ada yang ingat. Dulu ada seorang yang bernama AHY, datang ngobrol, ngopi bareng. Dan sama-sama membicarakan apa yang akan kita hadapi bersama sebagai bangsa di tahun 2045. Yang kita harus selalu mencari jembatan antar generasi. Nah, saya tentu harus bersiap bersama generasi saya menjadi jembatan agar generasi Z yang ada di depan kita ini juga bisa siap pada saatnya nanti. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama kapasitas diri, kemampuan intelektual kita harus baik, tapi sering kita diingatkan kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Apalagi di abad ke-21 ini banyak sekali kejutan, banyak sekali disrupsi. Kita harus menjadi generasi yang tough,
yang adaptif, yang nggak kagetan melihat perubahan yang begitu cepat, tapi bisa mengikuti perubahan itu, bahkan bisa leading the change, mengawal dan memimpin perubahan. Jadi dengan kapasitas yang baik, dengan karakter yang tangguh dan baik juga, dengan integritas yang baik, insya Allah generasi Z juga milenial akan menjadi generasi yang unggul untuk Indonesia yang kita harapkan maju tahun 2045. Saya bukan meninggalkan profesi militer begitu saja, tetapi saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih luas dari itu. Nah, teman-teman sekalian mungkin akan melewati lintasan-lintasan seperti itu. Hari ini pengen jadi apa, tiba-tiba di tengah jalan, it's okay. Dan selalu ada jalan sukses. Tapi juga jangan pernah berharap setiap kali kita lompat ke sana, lompat ke sini, akan langsung sukses, akan langsung hebat, akan langsung berprestasi. Saya pernah gagal, saya pernah kalah, and it's okay. Nggak pernah ada yang orang sukses, orang hebat itu yang mulus jalannya. Bahkan banyak yang mengatakan nahkoda yang hebat tidak lahir di tengah lautan yang tenang. Selalu ada obstacles yang harus dilewati, tapi dia tough, dia tetap jernih, dia tetap fokus, dan tentunya dia tidak pernah kehilangan arah. Mudah-mudahan generasi Z tidak akan pernah kehilangan arah untuk Indonesia maju dan hebat di tahun 2045. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui juga, 116 juta penduduk Indonesia itu adalah pemilih tetap pada tahun sekarang. Atau mungkin jika diperkirakan itu adalah 56%. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Partai Demokrat untuk mengajak anak-anak muda ini untuk berpartisipasi dalam kepentingan politik yang ada di Indonesia demi Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Jadi, kalau kita tidak peduli sama sekali, apatis, waduh, sayang sekali. Dan tidak bisa protes kita ketika pemimpin kita tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika wakil rakyat kita juga cuek-cuek aja karena kita tidak memberikan partisipasi yang tepat. Jadi kami Partai Demokrat tentu pertanyaannya adalah bagaimana membangun partisipasi itu. Kami juga terus berikhtiar, tidak pernah mendapatkan formula yang pasti karena memenangkan hati dan pikiran manusia, khususnya generasi muda itu tidak mudah. Menggerakkan hati itu diawali dengan, kalau menurut saya, sesuatu yang rasional. Apa yang membuat Bapak AHY dapat maju dan berkembang sejauh ini, dan seberapa jauh Teh Anissa untuk mensupport Bapak AHY? Supporting pasangan ya. Saya sama Mas Agus menikah udah hampir 19 tahun ini. Dari berkenalan kita tahun 2001 ya, berarti udah 22 tahun kita berkenalan. Ada ups and down, pasang surut, yang namanya dua orang berkenalan menjadi satu pasti tidak semuanya cocok. Niatnya adalah ya kita harus support pasangan kita, apapun yang dia lakukan selama itu baik kita full support. Dan juga sebaliknya, itu yang dilakukan oleh Mas Agus kepada saya juga dan sebaliknya saya kepada Mas Agus. Ketika saya jatuh, dia yang berusaha mengangkat saya. Ketika beliau jatuh, saya yang berusaha mengangkat beliau. Jadi itulah esensi dari pasangan itu adalah saling support. Menurut Bapak bagaimana Bapak? Kasian loh Mas Anang Hermansyah jauh-jauh dari Cinere ke sini. Gak ada yang sempurna ya, kita kan gak sempurna dengan segala kekurangan, segala kelemahan masing-masing. Yang penting kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi kayak makin lama tuh kayak bersahabat gitu. Bersahabat itu kan tentu tujuan utama bersahabat itu kan kalau lagi jatuh dia ada untuk sama-sama ngangkat lagi. Dan begitu orang tuh sukses, euforia, dia ingat, jangan jumawa, jangan sombong, jangan merasa segalanya. Karena nanti kalau jatuh sakit banget. Itu sahabat. Pasangan suami istri harus bersahabat juga. Jadi saling ingetin aja. Enggak setiap kali kita langsung terima, tapi pasti dipikirin, pasti didengerin. Kalau pas ternyata memang, ya artinya itulah nasihat sahabat. Doa istri, doa suami, nasihat, saling menasehati, bagus. Tapi itu tadi, bahwa perjalanan gak mulus dan saya merasa
senang kalau ada yang terus menjaga kita dalam doa maupun dalam perjuangan. Jadi saya selalu berterima kasih dan bersyukur. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Mas Ahaye dan Mbak Anissa sudah meluangkan waktunya. Tepuk tangan dulu dong. Meriah untuk Mas Ahaye dan Mbak Anissa. Ku salah terlalu percaya mergo nyawa minta suaranya yang rasio saiki aku wes sadar terlalu mencintaimu bukan ente-ente kalau kau paling tersayang asik. Seneng banget pokoknya, intinya ada Mas Ahaye dan Mbak Anissa, kita bisa melihat dari, dapat inspirasi dari dua perspektif ya. Yang ini adalah istrinya Mas Ahaye, gimana sih mendukung Mas Ahaye sampai akhirnya bisa seperti ini. Pokoknya satu kata buat Mas Ahaye, charming, mantap.